Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reski Mutiara Putri, NPM 18160114. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya, yaitu di SD Negeri 2 Tanjung Senang, Bandar Lampung, yang dimana pada observasi yang saya teliti, yaitu ada yang pertama ada paparan data. Observasi yang saya lakukan pada kelas tinggi, yaitu kelas 6, dan kegiatan yang observasi saya lakukan yaitu pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 6 dan 7 November 2020. Adapun observasi yang saya lakukan ini dengan narasumber Ibu Meliana Komira SPD, umur 39 tahun, dan siswa Ananda Aziza, yaitu umur 12 tahun, kelas 6 SD, dan Ananda Indah Rispa Dewi, umur 12 tahun, kelas 6 SD. Adapun yang kedua yaitu hasil observasi, dimana yang pertama hasil observasi dengan wawancara dengan guru. Pada tahap perencanaan yang Ibu Meliana Komira lakukan saat pembelajaran daring maupun luring, yaitu menyiapkan seperangkat pembelajaran seperti buku tema, RPP, silabus, absen siswa, dan hanya RPP yang dilakukan saat pembelajaran daring ini sedikit berbeda dengan RPP biasanya. Pada tahap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang Ibu Meliana lakukan yaitu sebelum pandemi, dengan berbaris di depan kelas, menyapa siswa, lalu berdoa bersama, menyanyikan lagu wajib nasional, mengecek kehadiran siswa, pengulasan materi sebelumnya, dan memulai kegiatan belajar mengajar dengan memberi materi baru, tanya jawab, penugasan, penilaian, dan evaluasi. Lalu penyimpulan materi untuk menguatkan pemahaman siswa dan pemberian tugas dan salam. Dan di saat pandemi COVID-19, guru yang tahap pelaksanaan yang dilakukan yaitu guru menyapa siswa melalui grup WhatsApp di grup kelas. Siswa diminta untuk mengabsen harian melalui Google Form, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Terkadang guru memberikan materi berupa video pembelajaran dan memberikan tugas kepada siswa. Adapun pendekatan yang Ibu Meliana lakukan saat pembelajaran itu adalah pendekatan saintifik, dan metode pembelajaran yang diberikan oleh Bu Meliana sebelum pandemi yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan penugasan. Lalu saat pembelajaran online metode yang digunakan yaitu metode ceramah melalui video, lalu tanya jawab melalui grup WA, dan metode penugasan. Dan media pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Meliana Komira yaitu saat mengajar sebelum pandemi itu menggunakan media gambar dan video pembelajaran yang ditampilkan melalui LCD. Dan di saat pandemi COVID-19 ini, Ibu Meliana Komira lakukan yaitu menggunakan media berupa alat teknologi seperti handphone, televisi, serta video pembelajaran yang dikirimkan melalui grup WhatsApp. Adapun teknik evaluasi yang dilakukan yaitu menggunakan teknik evaluasi tertulis, di mana pada teknik evaluasi tertulis ini Ibu Meliana menggunakan dengan memberikan soal-soal dan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan. Nah, adapun menurut Ibu Meliana Komira, cara menghadapi siswa yang kesulitan menangkap materi saat pembelajaran sebelum pandemi itu guru biasanya mengajarkan secara personal dan mengajarkannya secara perlahan sampai siswa tersebut mengerti, lalu bekerja sama dengan orang tua untuk mengulang materinya kembali yang telah diajarkan. Dan saat pandemi, guru biasanya menghadapi siswa yang kesulitan dalam belajar itu dengan cara memvideo call siswa dan menggunakan sistem luring atau siswa yang disuruh ke sekolah untuk dijelaskan kembali materi yang menurut siswa itu sulit dalam menangkapnya. Kedua, yaitu hasil wawancara dengan peserta didik. Saat pembelajaran tatap muka, Indah menjelaskan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, yaitu biasanya mereka piket kelas yang sesuai dengan jadwal yang telah dibagi. Lalu setelah bel berbunyi, berbaris di depan kelas menunggu guru datang. Setelah guru datang, siswa bersalaman dengan bergantian masuk kelas, lalu menyiapkan alat tulis dan berdoa. Setelah itu menyanyikan lagu wajib nasional dan memberikan salam kepada guru. Ketiga pembelajaran jarak jauh yang Ananda Aziza jelaskan sebelum memulai pembelajaran yaitu biasanya mereka membersihkan tempat tidur terlebih dahulu, lalu mandi, setelah itu sarapan, dan mempersiapkan peralatan tulis untuk pembelajaran di hari itu dan handphone. Lalu mengisi daftar hadir melalui Google Form dan mendengarkan instruksi selanjutnya yang diberikan oleh guru. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik
saat kegiatan belajar mengajar dimulai sebelum pandemi, yaitu mendengarkan materi disampaikan guru di depan kelas, menulis, membaca, menghitung, melihat video pembelajaran, dan berdiskusi. Dan di saat pandemi ini, kegiatan siswa saat belajar yaitu absen melalui Google Form dan terkadang menonton stasiun televisi yaitu TVRI yang telah dijadwalkan, lalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Adapun media yang digunakan guru ketika pembelajaran berlangsung yaitu buku, gambar, dan video yang ditampilkan di depan kelas menggunakan LCD. Dan di saat ditanya bagaimana perasaan yang dirasakan oleh siswa saat belajar di sekolah maupun di rumah, yaitu mereka mengungkapkan bahwa mereka lebih senang belajar di sekolah karena dapat bertemu dengan guru secara langsung dan teman-teman, belajar bersama dan bermain bersama. Sedangkan saat ditanyakan bagaimana perasaan siswa ketika belajar online, yaitu mereka menjawab mereka sedikit merasa bosan karena tidak bertemu dengan teman-teman dan terkadang merasa sedikit malas dengan belajar daring seperti ini. Dan kuota pun terkadang menjadi hambatan bagi siswa dalam belajar. Dan saat ditanya bagaimana bentuk penugasan yang diberikan oleh guru, mereka menjawab, biasanya kami disuruh mengerjakan soal, menulis, menghitung, dan menghafal. Yaitu analisis pembahasan. Yang pertama, tahap perencanaan pembelajaran. Tahap perencanaan yang Ibu Meliana Komira lakukan saat pembelajaran daring maupun luring yaitu menyiapkan seperangkat pembelajaran seperti buku tema, RPP, silabus, dan absensi siswa. Hanya saja RPP yang digunakan saat daring itu berbeda dengan RPP biasanya atau disesuaikan dengan kondisi saat ini. Mulyasa tahun 2017 halaman 183 mengungkapkan bahwa RPP adalah rancangan penggambaran prosedur dan manajemen pengajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan dijabarkan dalam silabus. Hal ini dapat disimpulkan bahwa RPP yaitu suatu rencana atau prosedur pembelajaran yang harus disusun oleh guru sebelum melaksanakan suatu proses belajar mengajar demi ketercapaiannya proses pembelajaran yang diharapkan. Adapun menurut Yulewati tahun 2004 halaman 123 itu menjelaskan bahwa pengertian silabus adalah seperangkat rencana dan pelaksanaan pengaturan pembelajaran dalam penilaian yang dibuat untuk sistem yang mengandung semua komponen memiliki hubungan dengan tujuan menguasai kompetensi dasar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa RPP dan silabus merupakan hal yang sangat penting dan sebagai acuan guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Maka dari itu, yang dilakukan oleh Ibu Meliana Komira sudah sesuai dengan tahap perencanaan pembelajaran. Adapun yang kedua itu tahap pelaksanaan pembelajaran ketika mengajar. Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan. Sujana 2010 halaman 136. Dan menurut Majid tahun 2014 halaman 129 beliau mengemukakan bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan proses belajar mengajar sebagai unsur inti dari aktivitas pembelajaran yang dalam pelaksanaan yang disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam rencana sebelumnya. Tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran menurut Majid 2005 halaman 104 yaitu meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, di mana saat kegiatan awal yaitu membuka pelajaran itu dijelaskan membuka pelajaran dimaksudkan untuk memotivasi kepada siswa, memusatkan perhatian dan memahami apa yang telah dikuasai siswa yang berkaitan dengan bahan yang akan dipelajari. Kedua yaitu kegiatan inti ataupun menyampaikan materi pembelajaran. Menyampaikan materi pembelajaran itu merupakan kegiatan utama untuk menanamkan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan bahan kajian yang bersangkutan. Kegiatan inti setidaknya mencakup yang pertama itu penyampaian tujuan pembelajaran, kedua penyampaian materi bahan ajar dengan menggunakan pendekatan metode, sarana, dan alat atau media yang sesuai. Ketiga, pemberian bimbingan bagi pemahaman siswa. Keempat, yaitu melakukan pemeriksaan atau pengecekan mengenai pemahaman siswa. Yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup pembelajaran itu adalah kegiatan yang memberikan penugasan atau kesimpulan dan penilaian terhadap penguasaan bahan kajian yang diberikan pada kegiatan inti. Kesimpulan ini
dibuat oleh guru atau bersama-sama dengan siswa, dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam kegiatan akhir ini meliputi yang pertama melaksanakan penilaian akhir, mengkaji hasil penilaian. Kedua, melaksanakan kegiatan tindak lanjut dengan alternatif kegiatan yang diantaranya memberikan tugas atau latihan, menugaskan mempelajari materi pembelajaran tertentu, dan memberikan motivasi atau bimbingan belajar. Ketiga, yaitu mengakhiri proses pembelajaran dengan menjelaskan atau memberi tahu materi pokok yang dibahas pada pelajaran berikutnya. Jadi, tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Meliana Komira itu secara luring sudah baik dengan adanya 3 tahapan, yaitu kegiatan awal, inti, dan kegiatan penutup. Namun, saat pembelajaran daring, tahap pelaksanaan pembelajaran yang diberikan pada kegiatan awal seharusnya memberikan penguatan materi sebelumnya agar siswa lebih mengetahui apa yang telah ia pelajari dan memberikan motivasi kepada siswa supaya siswa lebih giat dan bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran saat daring, dan di mana siswa tersebut tidak akan merasa bosan. Selanjutnya yaitu pendekatan atau strategi, metode atau model pembelajaran. Pendekatan yang Ibu Meliana Komira lakukan yaitu pendekatan saintifik. Menurut saya, pendekatan yang digunakan sangat cocok untuk anak usia sekolah dasar karena proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik diarahkan agar peserta didik mampu merumuskan masalah, yaitu dengan banyak menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Lalu proses pembelajaran yang diharapkan untuk melatih berpikir analitis. Peserta didik diajarkan bagaimana mengambil keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin dengan hanya mendengar dan menghafal semata. Majid tahun 2014. Lalu Osnan tahun 2014 mengungkapkan bahwa pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, lalu mengkomunikasikannya. Jadi siswa dapat belajar secara langsung dan menemukan masalah serta menyelesaikan masalah dengan adanya pembelajaran tersebut. Selanjutnya, metode pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Meliana Komira lakukan yaitu sebelum pandemi, yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan penugasan. Lalu saat pembelajaran online, guru menggunakan metode ceramah melalui video, lalu tanya jawab melalui grup WA, dan penugasan. Menurut saya, metode yang digunakan Ibu Meliana lakukan sudah baik dan sesuai. Hal ini sejalan dengan pengertian metode pembelajaran yang dikemukakan oleh Iskandar Wasid dan Sunendar tahun 2011 halaman 56 yang mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditentukan. Selanjutnya yaitu media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Menurut Haryono dalam Amerika J. Sitanot dan Amia Harjanto tahun 2019 halaman 128, media pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dan merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong ketercapaiannya proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri siswa. Adapun tujuan pengguna media pengajaran menurut Situmorang tahun 2009 yaitu memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat belajar siswa. Kedua, yaitu menumbuhkan sikap keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Tiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Keempat, mewujudkan situasi belajar yang efektif. Kelima, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Media pembelajaran dilakukan oleh Ibu Meliana lakukan yaitu saat mengajar sebelum pandemi yaitu media gambar dan media berupa video pembelajaran yang ditampilkan melalui LCD. Menurut saya, media yang digunakan sudah baik karena pada pemilihan media yang digunakan pasti memiliki tujuan atau manfaat tersendiri untuk peserta didik. Adapun pemilihan media yang guru berikan itu dapat menambahkan media berupa alat peraga, di mana alat peraga ini yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Dengan alat peraga tersebut, siswa dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi, sehingga dapat merangsang minat belajar siswa. Sedangkan di saat pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh, Ibu Meliana Komira menggunakan media berupa alat teknologi, HP, serta video pembelajaran yang dikirimkan melalui grup WhatsApp. Selanjutnya, teknik evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi menurut Lincoln 1981, evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan sejauh mana tujuan yang telah terrealisasikan. Berdasarkan Previkal Hemmerich, evaluasi adalah aktivitas sistematis untuk menilai keefektifan sebuah sistem pembelajaran secara menyeluruh. Sementara evaluasi pembelajaran adalah sebuah kegiatan pemastian hasil belajar yang telah ditetapkan berlandaskan parameter yang telah ditetapkan. Teknik evaluasi yang Ibu Meliana lakukan yaitu teknik evaluasi tertulis. Teknik evaluasi tertulis ini merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan peserta didik dalam bentuk tulisan. Penilaian tertulis adalah penilaian yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengetahui bagaimana respon atau jawaban siswa dalam bahasa tulisan sendiri. Dengan teknik evaluasi ini, pendidik dapat mengetahui sejauh mana pemahaman dalam pembelajaran. Akan tetapi, menurut saya akan lebih baik jika menambahkan teknik evaluasi tulisan seperti tanya jawab kepada siswa, agar siswa tidak hanya memiliki kemampuan menulis, tetapi siswa juga dapat memiliki kemampuan dalam berbicara atau mengungkapkan pendapat. Tes lisan ini bisa diterapkan pada saat pembelajaran tatap muka maupun daring. Tes ini berupa pertanyaan dan jawaban yang tujuannya agar guru dapat mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan sampai mana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan kurikuler. Adapun menurut Maman 2017 halaman 10-11, tujuan evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Di mana tujuan umum yaitu yang pertama untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan bukti atau petunjuk mengenai taraf perkembangan atau kemajuan peserta didik setelah menempuh kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan kurikuler dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari proses pembelajaran peserta didik dan metode yang digunakan oleh guru. Kedua, yaitu tujuan khusus, yaitu di mana tujuan khusus ini untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pembelajaran sehingga peserta didik dapat memperbaiki dan meningkatkan prestasi masing-masing. Kedua, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar untuk memperbaikinya. Selanjutnya, yaitu cara menghadapi peserta didik yang sulit menangkap materi pembelajaran. Peran guru sangat penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Selain sebagai narasumber, guru juga merupakan pembimbing dan pengayom bagi para peserta didik. Nur Zaman 2005 halaman 3 mengemukakan keteladanan seorang guru merupakan perwujudan realisasi kegiatan belajar mengajar, serta menanamkan sikap kepercayaan terhadap siswa. Adapun cara Ibu Meliana menghadapi siswa saat kesulitan menangkap materi sebelum pandemi, guru biasanya mengajarkan secara personal dan mengajarkannya secara perlahan sampai siswa tersebut mengerti, lalu bekerjasama dengan orang tua untuk mengulang kembali materi yang telah diajarkan. Dan saat pandemi, guru biasanya menghadapi siswa yang kesulitan dalam belajar dengan cara memvideo call siswa dan menggunakan sistem luring, yaitu siswa disuruh ke sekolah untuk guru menjelaskannya secara individu. Selanjutnya, perasaan peserta didik saat proses pembelajaran, baik tatap muka maupun daring. Peserta didik merasa lebih senang ketika pembelajaran dilakukan secara tatap muka, karena ketika pembelajaran yang dilaksanakan dengan tatap muka, disitulah peserta didik dapat bertemu dengan teman-temannya, dan peserta didik merasa lebih siap dalam belajar. Dikarenakan apabila mengalami suatu kendala saat belajar, guru akan memberikan bantuan secara langsung dan menyelesaikan kendala atau permasalahan yang ada. Sedangkan saat pembelajaran jarak jauh atau daring, siswa lebih merasa bosan, jenuh, dan sulit memahami materi pembelajaran. Dikarenakan yang biasanya di sekolah bisa bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan guru, mengerjakan tugas bersama, bertanya langsung apabila mendapatkan suatu kendala, namun saat ini siswa melaksanakan semuanya melalui pembelajaran online. Adapun faktor mengapa siswa lebih merasa jenuh saat daring
dan kurang memahami materi pembelajaran dikarenakan kurangnya kesiapan anak dalam belajar dan kurangnya motivasi dari lingkungan anak ketika pembelajaran daring ini. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip belajar yang diintisarikan oleh Rothwell dalam Andesta Dian Bujuri 2020 halaman 32, yaitu prinsip kesiapan dan prinsip motivasi. Sangat penting peran guru dan orang tua untuk menyiapkan kesiapan murid dalam proses pembelajaran. Salah satu yang dapat digunakan adalah dengan memberikan motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memperkasai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu dan memelihara kesungguhan. Andesta Dian Bujuri 2020 halaman 33. Selanjutnya, adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan berdasarkan hasil observasi dan analisis proses pembelajaran di dalam suatu proses pembelajaran tidaklah selalu berjalan dengan baik. Faktanya, dalam pembelajaran ditemukan kendala baik dari guru maupun peserta didik, dan baik itu tatap muka ataupun online. Adapun tahap perencanaan yang Ibu Melena lakukan saat pembelajaran daring maupun luring sudah benar, yaitu dengan menyiapkan seperangkat pembelajaran seperti buku, RPP, silabus, dan absensi siswa. Adapun dalam tahap pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Ibu Meliana, yaitu secara luring sudah baik dengan adanya 3 tahapan atau 3 kegiatan pembelajaran, yaitu dengan kegiatan awal, inti, dan penutup. Namun pada kegiatan awal pembelajaran daring, seharusnya guru memberikan sebuah penguatan materi sebelumnya agar siswa lebih mengetahui apa yang telah ia pelajari dan memberi motivasi kepada siswa supaya lebih giat dan bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran daring. Dalam penggunaan metode pendekatan atau model pembelajaran sudah baik dan cukup efektif, di mana saat pemilihan metode, strategi, model pembelajaran, dan pendekatan tentunya memiliki tujuan-tujuan yang baik dalam pembelajaran, dan pemilihan media pembelajaran sudah cukup baik. Hanya saja guru dapat menambahkan media berupa alat peraga pada kegiatan tatap muka yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Dengan alat peraga tersebut dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga dapat merangsang minat belajar siswa. Selanjutnya, teknik evaluasi yang dilakukan oleh Ibu Melena lakukan itu menggunakan teknik evaluasi tertulis. Menurut saya akan lebih baik jika menambahkan teknik evaluasi lisan seperti tanya jawab kepada siswa agar siswa tidak hanya memiliki kemampuan menulis tetapi dapat memiliki kemampuan dalam berbicara dan mengungkapkan pendapat. Tes lisan ini bisa diterapkan pada saat pembelajaran tatap muka maupun daring. Baiklah, sekian pemaparan hasil observasi saya di SD Negeri 2 Tanjung Senang. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum